NIM 2319016. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan pada manusia. Namun sebelum itu kita harus tahu tujuan dari pembelajaran ini. Yang pertama, dapat memahami apa itu sistem pencernaan pada manusia. Kedua adalah mampu membedakan fungsi dari organ manusia, khususnya pada sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga adalah dapat memahami setiap proses dari pencernaan. Perhatikan gambar di samping ini. Gambar di samping merupakan seorang anak laki-laki yang sedang makan. Pernahkah kalian berpikir setelah dikunyah makanan akan ditelan dan akan kemana lagi? Dan bagaimana proses makanan dicerna sehingga menjadi feses? Pada video ini semuanya akan terjawab. Sebelum itu kita harus tahu apa itu sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah yang membantu dalam mencerna makanan untuk menghasilkan energi yang akan disalurkan ke seluruh tubuh. Proses pencernaan ini terjadi secara mekanik. Pencernaan secara mekanik merupakan pencernaan yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh dan bertujuan untuk mengubah makanan dari bentuk kasar menjadi halus melalui bantuan gigi dan lambung. Dalam hal ini otot-otot pada lambung. Ada juga pencernaan secara kimiawi, yaitu pencernaan yang melibatkan zat kimia berupa enzim untuk menghancurkan nutrisi makanan yang besar menjadi ukuran yang kecil agar mudah diserap tubuh. Yang berperan adalah gigi, lambung, dan enzim-enzim. Dalam proses pencernaan ini ada organ-organ yang berperan penting. Yang pertama yaitu mulut. Fungsi mulut yaitu mengubah makanan menjadi lebih halus agar mudah dicerna. Di dalam mulut ada organ-organ pelengkap, yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Yang kedua, kerongkongan. Fungsi dari kerongkongan adalah sebagai penyalur makanan dari mulut ke lambung. Yang ketiga yaitu lambung. Lambung berfungsi menampung dan mencerna makanan. Di dalam lambung terdapat kardinat, fundus, badan lambung, dan pilorus. Yang keempat yaitu usus halus. Fungsinya menyerap sebagian besar nutrisi yang terkandung dalam makanan. Bagian dari usus halus yaitu duodenum, jejunum, dan ileum. Yang kelima yaitu usus besar. Fungsinya menyerap air dan tempat pembentukan feses. Yang terakhir adalah anus, yaitu tempat pembuangan makanan dalam bentuk feses. Dalam sistem pencernaan ada juga kelenjar-kelenjar pencernaan, yaitu kelenjar ludah. Kelenjar ini terdapat pada rongga mulut dan fungsinya sebagai penghasil enzim dan membantu proses pencernaan secara kimiawi. Yang kedua yaitu kelenjar pankreas, yang fungsinya menghasilkan enzim-enzim yang akan disalurkan pada usus halus. Yang ketiga yaitu hati. Fungsinya menghasilkan cairan empedu. Cairan empedu ini berfungsi menetralkan racun yang ada pada tubuh kita. Mari kita perhatikan setiap proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan yang pertama dimulai dari mulut.
Di dalam mulut ada gigi, lidah yang akan menghancurkan makanan secara mekanik. Di saat yang bersamaan, enzim di dalam ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah mulai memutuskan rangkaian-rangkaian polimer dalam makanan. Setelah makanan yang akan dikunyah sudah cukup halus, muncul dorongan untuk menelan makanan-makanan tersebut akan menuju kerongkongan. Yang kedua, kerongkongan. Setelah makanan tersebut ditelan, makanan tersebut masuk dalam kerongkongan. Di dalam kerongkongan terjadi yang namanya gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik adalah gerakan otot-otot saluran pencernaan yang bergerak secara bergantian untuk mendorong makanan masuk pada lambung. Makanan yang sudah masuk dalam lambung kemudian akan dicerna secara kimiawi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Proses pencernaan makanan tersebut digiling dan dihancurkan oleh dinding lambung yang aktif bergerak. Setelah itu akan disalurkan pada usus halus. Makanan yang sudah sampai pada usus halus akan diserap nutrisi yang ada pada makanan tersebut. Maka nutrisi tersebut dipakai untuk sel-sel tubuh. Di dalam usus halus ada duodenum yang melakukan proses secara kimiawi. Duodenum yaitu tempat sebagian besar penyerapan zat-zat makanan, dan ileum yaitu tempat penyerapan zat khusus seperti vitamin. Pada proses pencernaan di usus halus dibantu oleh hati dan kantong empedu. Setelah melewati proses pada usus halus, makanan tersebut menuju pada usus besar untuk diserap air dan terjadi pembentukan feses. Yang terakhir adalah feses tersebut akan dibuang pada organ pencernaan yang terakhir, yaitu anus. Demikian pengertian sistem pencernaan pada manusia dan fungsi-fungsi organ pada manusia dalam sistem pencernaan dan setiap proses pencernaan yang terjadi pada manusia. Semoga pembelajaran ini menjadi bermanfaat bagi kita. Terima kasih.